Selamat pagi Bu, ya Bu. Selamat pagi Bu Yomo. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik, terima kasih ya. Sehat juga. Ya, pada saat ini Bu, saya sebagai supervisor dan atau coaching akan melakukan percakapan pasca observasi. Ya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses pembelajaran yang telah dilakukan di kelas dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Ya, baik Bu. Pertanyaan pertama yang harus saya sampaikan kepada Ibu, setelah Ibu melakukan observasi di dalam kelas, bagaimana perasaan Ibu dengan jalannya kegiatan observasi di kelas yang Ibu lakukan di tadi? Terima kasih. Perasaan saya baik, cuma sedikit deg-degan. Mungkin karena perasaan belum terbiasa lagi, merasa tegang, tapi berjalan dengan baik semuanya. Tanpa adanya masalah. Tanpa saya bagus Bu ya, biasa itu Bu ya. Belum biasa, tentunya kita ada keraguan sedikit ya Bu ya. Baik, luar biasa ya Bu. Pembelajaran yang Ibu lakukan itu berjalan dengan baik. Sekarang coba Ibu ceritakan kembali area perkembangan yang Ibu lakukan di dalam kelas dan tahapan apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas dalam proses pembelajaran tadi. Oke, baik. Mungkin kalau tahapan tentunya kita membuat materi pembelajaran, perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangannya yaitu area pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan sendiri yaitu siswa menjelaskan kondisi geografis dari negara ASEAN. Sedangkan untuk keterampilannya adalah siswa mempresentasikan apa saja materi yang sudah mereka dapatkan dari pembelajaran tersebut. Ya, baik Bu. Jadi area perkembangannya ada dua ya Bu ya. Yang pertama pengetahuan dan keterampilannya. Pengetahuannya itu tadi siswa menjelaskan tentang geografis ekonomi negara ASEAN. Dan keterampilannya itu siswa dapat mempresentasikan hasil karya mereka di dalam kelas ya Bu. Baik Bu. Menurut Ibu sejauh mana area perkembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah berhasil dilakukan dalam proses pembelajaran tadi Bu? Menurut saya berhasil walaupun ada sedikit kekurangan. Baik. Berarti ada kekurangan atau apa ya kendalanya ya Bu ya. Sudah berjalan dengan baik walaupun ada tadinya kendala kekurangan. Nah, menurut Ibu apa kekurangan dan kendala-kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran itu? Kekurangan atau kendala-kendala yang saya hadapi dalam proses pembelajaran itu adalah sering terjadi ada siswa yang tidak ingin terlibat dalam diskusi kelompok, kurang mau bersosialisasi, memberikan tanggapannya, memberikan idenya untuk pekerjaan kelompoknya, masih kurang aktif, masih ada beberapa siswa yang kurang aktif. Baik, jadi kendalanya ya ada siswa yang masih kurang aktif dalam diskusi kelompok ya, mereka hanya mengandalkan teman-temannya saja. Baik Bu, kira-kira apa kendala mengapa siswa itu kurang aktif dan tidak terlibat ya dalam proses pembelajaran dalam diskusi kelompok tersebut? Baik, dalam pembagian kelompok bisa dia kurang suka dengan temannya atau siswa ini kurang bisa mengekspresikan dirinya kalau dalam berkelompok, kurang bisa cakap dengan teman, tapi pada saat tes tertulis dia mampu. Baik Bu, Ibu bilang, baik, Ibu bilang dia berarti orangnya pendiam ya. Nah, jadi karena dia pendiam, bagaimana cara Ibu supaya anak ini kan dia terdiam bisa mengeluarkan pendapatnya dalam berdiskusi kelompok, bisa dia terlibat dengan baik. Bagaimana cara Ibu itu untuk mencari tahu mengapa anak itu bisa diam, tidak bisa mengutarakan pendapatnya? Setelah saya bicara langsung dengan anak tersebut, ternyata dia pemalu. Pemalu kenapa? Karena
sering teman-temannya kadang suka mengecek atau apa. Nah, kemudian kadang juga materi yang disampaikan kurang mengerti sama dia, jadi malu untuk menyampaikan nanti takutnya salah dan takutnya diejek. Baik Bu, itu sebenarnya bisa dilakukan ya Bu, seperti apa? Segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini kita memberikan pendekatan kepada siswa itu, kita gali, kita cari tahu apa yang terjadi dengan anak itu namanya segitiga restitusi. Baik Bu, bagaimana juga, apakah rencana pembelajaran atau tujuan pembelajaran Ibu yang Ibu sampaikan apakah tercapai dalam pembelajaran sosial? Tercapai ya, sangat tercapai. Baik Bu, jadi dalam proses pembelajaran tadi Ibu menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Jadi bagaimana juga, apakah area perkembangan yang Ibu lakukan itu sesuai dengan yang ingin kita capai? Sangat sesuai ya Bu ya. Terima kasih. Tentunya tujuan tadinya sesuai ya, bagaimana tujuan capaian pembelajaran yang dilakukan, dan bagaimana juga apakah sesuai dengan kakak pembelajaran yang dibuat, sesuai dengan strategi model pembelajarannya yang dilakukan di dalam kelas. Sangat sesuai ya tentunya, tapi ada juga yang masih apa ya Bu ya, betul, ada memang kita kalau mengajar ini dari satu video itu kita tidak takut, jadi bagaimanapun kita tetap berusaha dengan baik ya Bu. Baik, jadi rencana ini Ibu melakukan rencana tujuan pembelajaran, area dan strateginya sangat berjalan dengan baik. Nah, jadi begini Bu, banyak yang sudah kita lakukan tadi percakapan dari awal hingga terakhir. Sebelum kita ke percakapan ini, apa tindak lanjut Ibu di dalam proses pembelajaran ini ke depannya? Baik, untuk strategi pembelajaran yang sudah dilakukan kedepannya adalah berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran kompetensi sosial dan emosional. Dan kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan kreativitas siswa. Jadi untuk model pembelajarannya saya menggunakan pembelajaran berbasis masalah atau problem learning. Untuk metodenya mungkin diskusi kelompok, tanya jawab, dan buku berbasis. Luar biasa ya, Ibu sudah melakukan kata juga strateginya pembelajaran diferensiasi ya, yang sesuai dengan minat, gaya belajar siswa, kebutuhan siswa ya Bu. Nah, baik Bu, tentunya juga Ibu sudah melakukannya dengan baik, sudah dilakukan yang LPP Ibu atau mengajar Ibu. Nah, terima kasih Bu, kesempatan yang diberikan kepada saya pada saat ini, kita dapat melakukan percakapan pasca observasi yang sudah dilakukan dalam kelas observasinya. Saya ini dengan mengucapkan terima kasih kepada Ibu. Selamat pagi. Ya, terima kasih Bu. Selamat pagi. Terima kasih.